Lanjut ke pemateri yang kedua, Apoteker Laila Ulfa Sarjana Farmasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah siap, Ibu Laila Ulfa? Itu kurang. Oke, sudah siap ya? Waktu dan tempat saya persilahkan, silahkan. Udah ke-share belum ya? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, mau nanya, itu bisa di slideshow nggak sih? Bisa, silakan. Bisa lu. Bisa. Nah, ya. Udah ada. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara silaturahmi online 124. Semoga sharing session kali ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Sekarang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan obat yang rasional pada terapi COVID-19. Saya khususkan di sini untuk gejala yang ringan sama sedang aja. Kalau untuk gejala berat nanti kita serahkan ke nakes yang ada di rumah sakit aja ya. Ini mungkin introduction aja bagaimana COVID itu bisa menginfeksi tubuh kita. Awalnya mungkin ada orang yang terpapar virus, dia mengeluarkan droplet, kemudian bertemu dengan orang-orang yang COVID menyebar melalui droplet atau cairan yang berasal dari tubuh seseorang melalui batuk atau bersin. Kemudian cairan tersebut yang mengandung virus itu terlempar ke udara dan masuk ke tubuh orang lain apabila dalam posisi berdekatan. Jika tidak, virus akan menempel di benda-benda sekitar yang pernah dilalui oleh penderita. Kemudian dari sana tangan orang yang masih sehat bisa saja menyentuh benda-benda tersebut dan tidak sadar memasukkan virus itu ke dalam tubuh. Kemudian virus menempel pada bagian reseptor di sel-sel dan mulai berkembang di sana. Partikel virus ini kemudian bergerak dengan cepat ke bagian belakang, saluran hidung dan membran mukosa di belakang tenggorokan. Virus corona memiliki permukaan berupa protein yang berujung runcing, jadi mudah menempel atau mengait kepada sel membran dan memungkinkan material genetik virus masuk dalam sel tubuh manusia. Virus-virus itu kemudian menular dengan sangat cepat ke bagian bawah tubuh hingga mencapai tabung bronkial dan sebagainya. Jadi kalau udah masuk ke dalam paru-paru, si virus itu bisa bermutasi karena dia sudah mengalahkan sel antibodi kita nih. Jadi dia bisa menempel di antibodi organ lain sehingga menyebabkan organ-organ itu gagal kita sudah sering ini mungkin ya sudah beberapa kali dapat WA group daftar obat-obat yang bisa menyembuhkan virus. Apalagi di WA group tersebut dicantumkan obat-obat tersebut bisa menyembuhkan virus COVID ini. Diklaim dapat menyembuhkan lah virus COVID ini dan diberikan di pelayanan kesehatan. Kemudian pada akhirnya dari informasi yang beredar tersebut fenomena panic buying terjadi. Banyak masyarakat yang akhirnya latah gitu membeli semua obat-obatan secara mandiri, bahkan nggak sedikit juga yang beli di e-commerce yang sebetulnya itu kan tidak dilarang ya, kan itu obat keras.
fenomena panic buying itu mungkin terjadi karena kita merasa terancam ya, apapun caranya kita harus bisa selamat dari pandemi ini. Mungkin itu yang menyebabkan panic buying tersebut. Penggunaan obat yang rasional itu kan harus tepat, efektif, efisien, mengurangi resiko atau efek samping yang merugikan. Pasien COVID ini semuanya sebenarnya tidak semua sama kondisi klinisnya. Makanya obatnya pun kebanyakan seharusnya nggak sama. Jadi dilihat dari kondisi pasiennya bagaimana. Tepat diagnosisnya kan memang COVID-19. Kemudian harus dilihat kondisi pasiennya. Antara pasien 1 dan 2 itu kemungkinan tidak sama. Pasien 1 mungkin tidak ada penyakit penyerta, pasien kedua mungkin ada penyakit penyerta. Kemudian indikasi obatnya, jenis obatnya, dosisnya, cara dan lama pemberian, informasinya, harganya juga harus terjangkau. Yang maksudnya harus dilihat pasien itu mampu tidak membeli obat tersebut. Patuhan pasien dan waspada efek samping obat. Jadi tidak serta-merta semua obat itu bisa dikonsumsi meskipun dengan diagnosis yang sama. Walau memang sebenarnya terapi untuk COVID sendiri ini tidak ada terapi yang menyembuhkan. Belum ditemukan terapi yang definitif seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Harsul ya, belum ada obat yang bisa menyembuhkan COVID. Jadi terapi-terapi yang sekarang dijalankan oleh nakes untuk tata laksana COVID itu hanya terapi suportif. Jadi untuk menghilangkan gejala-gejala yang timbul dari infeksi virus tersebut. Jadi sebenarnya obat untuk menyembuhkan COVID atau membunuh si virus COVID itu sendiri belum ada sampai sekarang. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus. Jadi penangkal atau obat utamanya memang antibodi tubuh. Obat seperti yang saya jelaskan tadi, obat-obat yang diberikan saat ini tuh tujuan utamanya adalah mensupport antibodi yang dihasilkan oleh tubuh agar lebih kuat melawan si virus itu. Jadi belum ada obat yang definitif untuk mengobati atau membunuh si SARS-CoV. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah sering melihat ya terapi untuk pengobatan COVID, apalagi yang isolasi mandiri, ada antibiotik, disebutkan ada antibiotik azitromisin. Sebenarnya nggak nyambung ya, ini kan infeksi virus. Tapi kok dikasih antibiotik? Jadi mungkin dulu pertimbangannya kenapa diberikan antibiotik? Karena biasanya ketika orang itu terinfeksi virus, bakteri atau apapun, biasanya ada infeksi penyerta atau sekunder. Makanya diberikan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini akan meningkatkan resiko terjadinya resistensi. Atau kita nggak mempan minum antibiotik itu, kita sakit, harus minum antibiotik itu nggak mempan. Jadi harus pakai antibiotik yang lebih tinggi lagi. Itu resistensi. Kemudian efek sampingnya ya, yang macam-macam itulah mual-muntah sampai kematian. Jadi dengan update dari tata laksana COVID sekarang, azitromisin untuk pasien isolasi mandiri dihilangkan atau tidak diperlukan kecuali dengan pertimbangan pasiennya mengalami infeksi sekunder atau infeksi bakteri. Kemudian antivirus, contohnya oseltamivir, favipiravir dan sebagainya. Sebenarnya tidak semua pasien yang terkonfirmasi virus COVID ini perlu mendapatkan antivirus. Jadi kita harus selalu menimbang, ya nakes kita selalu menimbang manfaat dan resikonya, karena belum ada antivirus definitif yang dapat membunuh SARS-CoV itu. Kenapa diberikan antivirus sebelumnya, dari terapi sebelumnya? Biasanya karena dilihat dari nilai hasil PCR swab itu, CT. Jadi CT cycle threshold-nya. Jadi ditakutkan
si virus itu sangat menularkan. Jadi diberikan antivirus. Jadi tapi sebenarnya pun itu bukan obat untuk menyembuhkan atau membunuh si virus COVID-nya itu sendiri. Tapi untuk mengurangi keganasan virus yang ada dalam tubuh. Kemudian pada awal-awal masa pandemi dulu beredar obat yang bisa menyembuhkan COVID katanya, atau anti radang dulu. Dexamethasone contohnya ya, belum steroid atau MSG. Digunakan untuk pasien COVID, bisa menyembuhkan COVID. Tapi menurut hasil penelitian sebenarnya itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meringankan gejala sesak nafas yang biasanya dialami pasien. Dan ini hanya digunakan untuk pasien dengan gejala berat atau di rumah sakit ya. Jadi kita nggak usah lah beli numpuk-numpuk obat-obatan kayak antibiotik, antivirus, anti radang untuk menyembuhkan COVID. Itu digunakan kalau dexamethasone ini digunakan untuk pasien dengan gejala berat biasanya di rumah sakit. Kemudian yang baru-baru ini ivermectin, antiparasit. Ivermectin ini sebenarnya obat cacing. Digunakan untuk mengatasi infeksi cacing. Tapi kenapa kok bisa ada statement itu bisa menyembuhkan COVID? Jadi ketika di India kemarin ketika badai COVID, tsunami COVID itu, orang yang terinfeksi virus itu ada tadi saya bilang biasanya ada infeksi sekunder atau infeksi penyerta. Kemungkinan pasien yang di India itu mengalami infeksi penyerta virus terkena infeksi dari cacing. Tapi setelah diteliti ternyata itu diberikan ivermectin itu diberikan untuk keperluan uji klinis saja. Tapi sampai saat ini pun publikasi ilmiah belum cukup untuk membuktikan apakah ivermectin itu berkhasiat atau tidak untuk mengobati COVID. Dan sebenarnya sediaan di Indonesia juga nggak ada sih yang buat manusia ya, ivermectin oral yang tablet maksudnya. Biasanya digunakan untuk hewan. Adapun untuk manusia biasanya itu obat yang sangat keras ya, makanya dia kadaluarsanya itu sebentar, sekitar 6 bulan. Nggak bisa lama karena memang uji klinisnya belum cukup. Jadi kebanyakan sediaan yang beredar itu sediaan topikal atau kayak salep lah, sediaan luar, salep. Lanjut ya. Jadi sebenarnya sampai saat ini tuh baik WHO maupun saya belum mengeluarkan standar untuk pengobatan COVID sendiri. Adapun tata laksananya pengobatan COVID yang digunakan saat ini hanya bersifat suportif, disesuaikan dengan gejala dan manifestasi klinis pasien. Jadi kalau misalkan kita bergejala, ada demam, ya sudah minum paracetamol aja. Vitamin, ini untuk yang isolasi mandiri ya, untuk yang gejala berat itu kita serahkan ke nakes yang ada di rumah sakit. Untuk multivitamin, boleh sediakan apapun yang memang ada di rumah. Jika kalau misalnya ada di rumah, pakai yang ada di rumah aja. Tidak mengharuskan merek apa. Vitamin C, vitamin D, multivitamin. Yang terpenting makanan. Kalau sebenarnya virus itu, kalau kita gejalanya hanya ringan, insya Allah sembuh sendiri. Asalkan dibantu dengan terapi, maksudnya terapi pola hidup kita atau terapi obat-obatan yang menunjang untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi kalau kita gejalanya ringan nggak usah. Jadi untuk saat ini nggak usah kita kelimpungan harus nyari antibiotik, antivirus, anti radang ataupun harus vitamin ini, vitamin itu. Saya juga sebenarnya ketika kemarin mengalami gejala itu juga blank ya, nggak bisa berpikir logis gitu.
apa yang harus dimakan, apa yang harus saya makan, apa yang harus saya ini biar saya cepat-cepat pulih. Recording in progress. Jadi obat-obatan yang disediakan mungkin ya sesuai gejala yang kita alami, dengan pertimbangan harus konsultasi dengan dokter. Kalau misalkan kita terkonfirmasi positif, lapor ke puskesmas biar ada penanganan gitu. Ada penanganan, biasanya dikasih obat gratis, minimal vitamin dikasih obat gratis. Untuk strategi yang dilakukan saat ini adalah untuk pengobatan COVID sendiri, drug repurposing itu strategi pengembangan terapi obat dengan cara menggunakan obat yang ada untuk tujuan terapeutik baru. Jadi karena untuk menemukan obat baru itu kan prosesnya panjang sekali. Jadi untuk COVID ini sendiri diberikan obat-obatan yang sudah ada untuk membantu sekalian melihat sekalian kita menganalisis juga apakah obat itu bisa menurunkan bisa memberikan efek kesembuhan nggak untuk pasien COVID dengan gejala ringan atau berat seperti itu. Kemudian pemilihan dan pemberian obat harus dilakukan secara rasional, yaitu obat diberikan sesuai kebutuhan klinis pada dosis yang sesuai selama periode waktu tertentu. Maksudnya gini, ya kayak tadi kita punya gejala demam, sakit tenggorokan, kemudian kita memilih obat misalkan paracetamol, dosisnya sesuai nggak 500 mg. Apakah harus diminum terus-terusan paracetamol itu? Enggak, kan ketika kita bergejala aja. Itu maksudnya pada waktu tertentu. Serta dengan mempertimbangkan resiko yang paling rendah untuk pasien. Nah, paracetamol ini juga bisa tidak baik diberikan untuk pasien yang mempunyai Stevens-Johnson syndrome misalnya. Dia nggak kuat minum paracetamol yang 500 mg. Ataupun pasien dengan gejala MAH yang akut atau ulkus, gejala lambung yang akut. Jadi meskipun hanya paracetamol, ternyata ada orang-orang tuh yang nggak bisa minum paracetamol. Jadi jangan sembarangan minum obat. Selalu tanyakan kepada dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan lain. Kemudian yang terakhir, saya mau mengingatkan teman-teman, ayo divaksin. Tadi seperti kata Dr. Hasu ya, itu bisa menurunkan angka penderita dan kematian, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu juga kita divaksin juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kita, anak kita tentunya yang belum bisa divaksin, anak kita yang belum bisa divaksin. Lansia dengan semua komorbid udah boleh sekarang divaksin, bukan kontraindikasi, tapi tetap harus dikonsultasikan dengan dokter yang jaga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari Laila Ulfa. Buat rekan-rekan yang bingung dari tadi komorbid itu apa, saya sedikit menambahkan komorbid itu penyakit penyerta ya. Jadi yang punya misalnya dia diabetes, tekanan darah, nah itu masuk ke namanya komorbid kalau di istilah kesehatan.